otomatis tidak akan masuk dan mendapatkan ijazah, kemudian tidak bisa foto-foto bareng teman. Apakah kalian mau datang ke wisuda hanya memberikan bunga, hanya mengucapkan selamat tanpa ada foto bersama? Bahwa seharusnya saya ada di sana untuk wisuda. Ini adalah exit exam poin yang kedua. Poin yang ketiganya apa? Maksimal 3 kali mengikuti uji kompetensi. Saya pernah ke salah satu daerah di timur. Paling rekor tertinggi berdasarkan pengalaman pribadi, saya pernah berbicara dengan seorang dosen di sana mengatakan mahasiswa 14 kali mengulang uji kompetensi. Oke, 14 kali mengulang uji kompetensi. Di Pulau Jawa jangan berbangga. Saya pernah menemukan 8 kali mengulang uji kompetensi. Termasuk di Sumatera juga 8 kali. Ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa apa? Oke, ini 3 poinnya harus dicatat baik-baik. Ini jadwalnya. Bahwa tidak ada satupun yang menentukan uji kompetensi ini lulus atau tidaknya. Ini adalah tadi yang bertanya, Kak saya Oktober tapi belum tahu tanggal berapa. Maka ini adalah jadwal pelaksanaan di sisa tahun 2024. Yang 2025 gimana Kak? 2025 nanti akan muncul jadwalnya kalau sudah memasuki bulan Januari. Oke, saya harapkan teman-teman nanti akan tetap stay tune di grupnya. Januari saya akan ketemu lagi dengan kalian memberikan informasi jadwalnya dengan ketentuan terbaru setiap tahunnya. Oke, ini jadwalnya. Jadi buat kalian tadi teman-teman, Bapak Ibu yang menyampaikan UKOM Oktober, maka catat baik-baik ini adalah tanggalnya. Ini semua tanggalnya serentak. Ini jadwal untuk program studi yang akan melaksanakan uji kompetensi di Oktober tahun 2024. Oke, catat baik-baik. Ini semoga tanggal ini kalian sehat, kalian lancar, kalian tanpa kendala, tanpa ketegangan, dan pada saat 11 November kalau tidak ada perubahan. Oke, kalau tidak ada perubahan, saya mengharapkan teman-teman semua yang hari ini ada di dalam Zoom, yang malam-malam meluangkan waktunya bertemu dengan saya doakan kalian lulus uji kompetensi pada saat pengumuman nanti. Oke? Amin, amin, amin. Tapi tidak hanya bisa diucapkan dengan kata amin, kita akan ada usahanya. Oke, ini nanti. Oke, kemudian kalau kita nanti mengecek pengumumannya seperti apa, gimana? Oke, ada beberapa metode yang nantinya kita akan sampaikan berdasarkan pengalaman dari periode-periode selanjutnya, sebelum-sebelumnya. Oke, jadi nanti masing-masing bisa dicek pada portalnya masing-masing. Tetapi yang perlu dicatat baik-baik adalah, ini teman-teman harus tahu, tadi sudah disampaikan oleh salah satu peserta yang ada di dalam Zoom, bahwa pengumuman nantinya adalah list satu angkatan, satu kampus, satu prodi, ini dinyatakan kompeten atau tidak kompeten. Kita berfokus pada sebelah kanan layar saya. Ya, kita berfokus pada sebelah kanan layar. Ini merupakan bukti nyata bahwa ada yang tidak kompeten, kita bisa membaca namanya siapa. Ini saya hanya ambil bagian satu potret, kemudian saya blur karena masalah privacy. Tapi nanti pengumuman seperti ini. Teman-teman bisa melihat, bayangkan kalau ada nama yang tidak kompeten itu diketahui oleh seluruh angkatan teman-temannya. Mental kena, psikis kena. Ya mental apa psikis Kak? Orang tua bagaimana? Waktunya bagaimana? Keinginan yang sudah di list, wishlistnya gimana? Yang mau healing gimana kalau nggak lulus? Pasangan gimana? Semua kena. Uang ekonomi kena, harus bayaran lagi. Semua kena. Wah itu udah kacau balau semuanya. Pengalaman biasanya pagi hari, dini hari, sebelum subuh, jam 2, jam 3. Kita akan masuk dalam malam hari di pengumuman. Contoh misalnya, pengumuman. Teman-teman saya jamin perasaan kalian adalah tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Kenapa Kak kok nggak bisa tidur? Karena kalian udah tahu jadwalnya nih. Oke 11 November, 10 November kalian nggak bisa tidur. Karena apa? Kalian nungguin pengumuman. Buka terus, reload terus,
Cek terus grupnya, kalau bisa kadang biasanya grupnya di-pin. Tapi kalau udah muncul pengumumannya, biasa server suka down sebentar. Muncul, das. Kalau kompeten, orang tua lagi tidur kita bangunin, nggak bakal marah, saya jamin. Suami lagi tidur kita bangunin, istri lagi tidur kita bangunin, pasangan tidur kita telepon. Kalau kompeten, enak semua dilakuin. Tapi kalau kita baca nama kita, misalnya saya, Adi tidak kompeten, apa perasaan kalian? Misalnya ya, ini contoh aja. Oh ternyata di kolom chat ada hampir gila, nggak kompeten. Stres kalau nggak kompeten. Kita mencoba memposisikan diri untuk memacu motivasi, bukan berharap bahwa kita tidak kompeten. Tidak. Ini adalah bagian langkah awal untuk teman-teman, oh iya, gue baru ngebayangin aja, sedihnya bukan main. Gimana kalau bener-bener ngalamin. Dan mulai hari ini, gue nggak mau kalau gue nanti pengumumannya tidak kompeten. Pada diri sendiri. Ya. Jadi tanyakan pada diri teman-teman semua. Mau baca status kompeten atau mau membaca status tidak kompeten. Oke. Kita lanjut. Jiwa terganggu, merasa manusia paling bodoh. Oke, betul. Oke. Nah, ini menjadi skala prioritas bagi kalian yang akan menghadapi UKOM di Oktober nanti atau yang di 2025 nanti. Kenapa sih Kak harus prioritas? Mau teman-teman yang sudah berkeluarga, mau kalian yang saat ini sedang meniti bisnis keluarga, mau kalian yang sedang live Shopee, jualan bisnis ini, itu, dan sebagainya. Tapi skala prioritasnya adalah uji kompetensi. Kapan Kak? Harus di 2025 nanti? Jawabannya mulai dicicil dari hari ini. Termasuk kalian masuk ke dalam Zoom bertemu dengan saya adalah menjadi sebuah skala prioritas. Saya pengen tahu UKOM yang akan saya hadapi. Karena apa? Dapat STR mah enak. Udah lulus, kalian mau kerja silakan, mau bisnis silakan. Semua hidup berasa di dunia ini adalah ada di genggaman tangan. Tapi kalau tidak kompeten, berasa kita menggapai apapun itu susah. Oke? Kalau mau jadi nakes di luar negeri silakan. Mau wisuda enak, foto bareng-bareng, pakai selempang, ajak orang tua. Kalau udah didului, kita bahagiakan orang tua di luar, di atas sana juga senang semua. Ya, oke, lanjut. Itu skala prioritas. Dan saya mengajak teman-teman semua untuk jangan mengabaikan uji kompetensi. Kenapa sih Kak? Yang UKOM kalian, yang lulus kalian, yang bangga kalian dan keluarga kalian. Meskipun saya merasa bangga dan selalu nangis, merinding, terharu ketika teman-teman nanti, saya akan berikan nomor saya. Ketika teman-teman nanti mengabarkan kepada saya, Kak saya kompeten. Kak saya kompeten Kak. Mau kalian teks panjang apapun, wah saya yang bacanya aja biasanya luar biasa. Apalagi teman-teman pasti yang mengalami. Oke, jangan pernah mengabaikan. Yang terberatnya itulah menjadi beban pada diri sendiri dan juga kampus. Kenapa? Biasanya kalau sudah tidak lulus uji kompetensi satu kali akan memiliki ketakutan terbesar. Ini mungkin saya mohon izin bertanya nih untuk sharing ya. Agar menjadi sebuah bukti nyata dan tidak mohon izin, tidak mendiskriminasikan, merendahkan, tetapi memotivasi teman-teman yang lain. Saya yakin juga teman-teman memahami maksud dari saya. Boleh disampaikan di kolom chat, apakah yang malam hari ini 855, apakah ada yang pernah UKOM tapi tidak lulus? Silakan sampaikan di kolom chat. Biar yang lain yang belum pernah UKOM, kita lihat nih di kolom chat nih. Bukan saya, bukan buzzernya MCU, bukan buzzernya Mas Adi. Ada kan? Ada. Jadi ini buat 800 lebih, saya selalu menyampaikan pada kalian. Hancur. Semua kena. Mental kena. Bahkan ini maaf banget. Saya pernah menyampaikan, pernah ketemu dengan mahasiswa yang menyampaikan pada saya hampir menyelesaikan perjuangan hidupnya karena tidak kompeten. Untungnya saya ketemu dan saya nggak telat ketemu beliau. Saya bantu, alhamdulillah lulus. Oke?
Bangkit belajar 2 bulan ini masih ada ketakutan trauma. Oke, kita nanti akan bagaimana caranya menindas trauma dan lain sebagainya. Tapi saya terima kasih teman-teman yang sudah sharing. Semoga kalian yang sudah sharing ini, saya yakin kita akan kompeten di percobaan terdekat atau selanjutnya. Oke, lanjut. Kita akan masuk. Nah, ini harus saja jadi sebuah pertanyaan terbesar pada saya, kepada kalian. Pada diri kalian juga sendiri. Apakah siap kalian meraih predikat kompeten? Saya buka mikrofonnya. Apakah kalian siap kompeten? Ya, Sangat siap Bapak. Baik. Terima kasih teman-teman. Saya memastikan bahwa kalian masih mendengarkan saya. Siap. Siap nggak siap harus siap. Kak, bisnis saya lagi gede-gedenya nih teman-teman. Luangkan waktu. Mau yang lagi persiapan P3K, CPNS, mau jadi ibu persit, lagi pasangan, udah tenang. Kita fokus sama diri kita. Oke, yang perempuan semoga di tingkat akhir ini jangan ada tawaran, wah saya ingin melaksanakan ibadah pernikahan, bilang sampaikan pada pasangannya. Oke, kita nikah tapi nanti kamu bantu saya persiapan uji kompetensi. Karena ini adalah bagian investasi dari anak-anak kami. Kita sampaikan. Karena tidak sedikit juga yang akhirnya menyampaikan tidak ikut hukum, tidak jadi hukum, tidak lulus hukum karena ternyata fokus dengan keluarga kecilnya. Oke? Oke, kalau kalian siap, saya akan memberikan sebuah simulasi soal. Oke, ini hanya simulasi soal saja yang sudah kami filter. Untuk nantinya ini adalah yang akan kalian hadapi. Mohon izin untuk pertama banget. Oke. Untuk yang pertama kalinya, saya akan menampilkan soal bagi teman-teman keperawatan. Ingat, untuk yang pertama nanti semua akan dapat. Pertama, ini adalah soal keperawatan. Jadi buat teman-teman kebidanan jangan dikerjakan atau jangan menyampaikan ini perawat, saya bidan dan sebagainya. Ini perawat dulu. Oke, sepakat? Sepakat ya. Jadi teknisnya nanti teman-teman, iya belum saya tampilkan soalnya. Teknisnya saya akan bantu coba hitung mundur 1 menit, tampil soalnya, nanti teman-teman kerjakan inilah atmosfer pada soal uji kompetensi. Setuju? Boleh saya tampilkan soalnya? Boleh ya? Oke, kita tampilkan soalnya, teman-teman saya matikan dulu kolom chatnya, agar nantinya tidak mengganggu kedistrakan. Oke. Saya mohon izin matikan dulu ya kolom chatnya. Nanti kita akan jawabnya secara serentak. Baik. Dan ini adalah simulasi soal filter kami yang bisa kami berikan. Silakan 1 menit pengerjaan untuk teman-teman mulai. Yang udah bisa jawab ditahan dulu. Nanti kita jawabnya serentak biar semuanya barengan. Tidak ada yang terganggu, terkecoh, ragu, dan lain sebagainya. Mohon izin jangan dicoret-coret ya. Oke. Sudah berlalu 10 detik terakhir, tak terasa. Siapkan jawabannya nanti hanya di kolom chat saya saja dan mengetik option jawabannya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan masuk di kolom chat dan sampaikan cukup option hurufnya saja. Saya tidak akan memperlihatkan satu persatu dan mengingat siapa memilih option jawaban apa, tidak. Tetapi ini menjadi sebuah bukti kejujuran pada kalian. Saya mau jawab dong. Gimana sih hukum? Bener nggak sih? Oke. Ada yang C, ada yang B, ada yang E, ada yang D tadi. Saya belum melihatannya option A. Oke, baik. Oke. Sekali lagi saya tekankan. Saya di sini adalah menginformasikan terkait hal-hal uji kompetensi, bukan soalnya. Jadi nanti kalau muncul jawabannya, teman-teman baca, simak, nanti di cross check lagi sumbernya karena saya tidak bisa membantu memberikan penjelasannya. Oke? Dan ini adalah jawabannya.
Untuk soal simulasi buat teman-teman keperawatan, ini adalah jawabannya. C. Yang benar, alhamdulillah, puji syukur, dan lain sebagainya. Yang salah, tenang. Kita tanyakan pada diri kita. Ini masih satu soal, yang benar jangan bangga. Yang salah, jangan berkecil hati. Masih ada 179 soal serupa seperti ini yang harus dikerjakan. Oke? Lanjut. Sekarang gantian dong boleh. Teman-teman keperawatan boleh ambil air minumnya dulu. Ini boleh nih screenshot. Screenshot dulu. Nah, karena nanti ini tidak dibagikan. Oke. Lanjut. Layar sudah putih menunjukkan bahwa kita akan berganti bidang ilmu. Buat teman-teman kebidanan, terima kasih sudah menunggu dan kita akan menampilkan soal simulasi uji kompetensi untuk kebidanan. Oke, teman-teman mohon izin jangan dicoret-coret ya. Oke, sudah? Teman-teman kebidanan saya mau minta di kolom chat sudah siap melihat soalnya? Sudah siap kita simulasi buat yang kebidanan? Siap ya? Oke, waktunya tidak lama sama 1 menit dan ini adalah soal untuk kebidanan. Yang perawat ambil minum dulu aja. Setelah ini nanti kita akan bahas bareng-bareng apa sih kenapa saya harus menampilkan soal. Jangan dicoret-coret, Kafira Makfira. Ini dedeknya nih kayaknya nih ya. Adiknya, anaknya, kecoret-coret sepertinya. Oke. Saya mengharapkan teman-teman tadi memilih opsi jawabannya tidak ikut-ikutan, tidak melihat kolom chat menjadi sebuah pertimbangan tidak ya, tapi melainkan kemampuan pada diri sendiri. Saya lebih suka tidak apa masalah, kita masih punya waktu untuk nanti teman-teman, kita tahu dulu kebijakan dan hal-halnya. Wow, gede sekali Kak Nurul. Kak Nurul semangat sekali. Mohon izin saya hapus terlebih dahulu Kak Nurul ya. Jangan dicoret-coret, jangan kepencet. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, silakan teman-teman kirimkan di kolom chat. Jawaban yang kalian pilih ya, jawaban yang kalian benar-benar pilih. Buat tadi yang sangat teliti, tidak masalah, tapi benar-benar mengirimkan jawaban apa yang kalian pilih. Oke? Oke, banyak sekali, variatif sekali. Kak Nurul, halo Kak Nurul. Sepertinya sedang HP-nya kecoret ya, nggak sengaja. Saya yakin kalau teman-teman nggak sengaja. Oke, lanjut. Dan ini adalah jawabannya untuk soal simulasi kebidanan. Keperawatan ambil minum, nanti kita akan masuk lagi bareng-bareng saat ini. Oke? Yang kebidanan enak ya, punya waktu tadi untuk screenshot dan sebagainya. Nah, oke, kita akan masuk lagi fokus. Kita akan membahas kenapa sih tadi saya harus menentukan memberikan soal simulasi uji kompetensi seperti apa. Pertama, yang harus disampaikan, seharusnya teman-teman sudah tahu ya, Bapak Ibu semua, bahwa akan dihadapkan 180 soal dalam waktu 180 menit. 180 soal dalam waktu 180 menit. Menjadi sebuah pertanyaannya adalah yang pertama, sehebat apa diri kita bisa menaklukkan 180 soal tanpa persiapan yang matang? Oke. Sehebat apa diri kalian bisa menaklukkan uji kompetensi tanpa persiapan yang matang? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, mau mulai kapan kalian memfokuskan uji kompetensi? Jawabannya pada masing-masing saja, tidak perlu disampaikan di kolom chat. Semua tergantung dari apa yang kita kerjakan dan apa yang kita harapkan. Bahwa teman-teman malam hari ini sudah mengucapkan tadi amin, kompeten, kompeten, kompeten. Tapi tidak ada yang kalian kerjakan. Tapi tidak ada sebuah usaha yang kalian lakukan. Hanya diri sendiri yang bisa menjamin kelulusan. Mau anak rektor, mau dekat sama Kak Prodi, mau jadi anak kesayangan Sekprodi, semua tidak ada yang bisa menjamin. Mau skripsi terbaik,
mau pas sidang paling lancar, nggak ada yang bisa jamin. Bahkan dosen kalian pun tidak akan bisa menjamin bahwa kalian akan lulus. Yang bisa dilakukan semua orang, MCU, saya malam hari ini, dosen, teman kalian hanya memfasilitasi, membantu segala persiapan kalian. Mulai dari informasi, mulai dari kelas persiapan, mulai dari soal-soal yang diberikan, mulai tryout yang harus kalian kerjakan, semuanya hanya memfasilitasi. Kalau kalian dikasih 10 kali tryout, kalau kalian kerjakannya main-main, kalau pembahasannya nggak dibaca, maka semua itu percuma. Oke? Jadi sekali lagi saya sampaikan dan saya tekankan pada teman-teman semua, mohon izin ada yang lebih dewasa, saya tidak bermaksud menggurui, saya tidak bermaksud memarahi, tapi saya hanya ingin mengingatkan, hanya diri kita sendiri yang mampu menjamin kelulusan dan apa yang kita capai. Oke? Nggak ada tuh dihukum orang dalam dan lain sebagainya. Banyak kok. Saya kemarin ketemu sama Pak Masfuri, beliau menyampaikan, wah ada penawaran sekian juta dan lain sebagainya untuk memberikan soal. Nggak ada yang bisa kasih. Karena soal UKOM itu banyak banget. Oke, lanjut. Mungkin ada teman-teman yang sudah mengenali dengan saya. Oke, dan ini adalah singkat tips dari saya. Wow, ada ternyata yang sudah lulus UKOM ya. Tidak apa, ternyata membantu ya. Oke, ini adalah sedikit usaha yang harus kita lakukan singkat. Kita persingkat. Kita harus mulai persingkat bahwa teman-teman harus fokus. Oke, lulus UKOM, mengerjakan KTI, mengerjakan laporan akhir, mengerjakan skripsi. Oke, kita fokus. Yang pertama saya nggak mau ngajarin. Semua sudah dewasa, punya cara masing-masing, kepercayaan masing-masing. Pertama, saya skip, tapi bukan kita skip, lakukan, bukan kita lewati caranya setiap hari. Oke? Yang kedua, kita akan memahami materi perkuliahan. Bahwa UKOM itu sudah harus dari awal. Kita harus flashback lagi, buka lagi setiap catatannya, buka lagi PPT yang diberikan, buka lagi ringkasannya. Kemudian pahami praktiknya. Karena apa? Tadi kalian sudah saya berikan soal simulasi, bahwa soal uji kompetensi adalah soal kasus. Yang mana akan dihadapkan soalnya cerita panjang. Ada yang lebih panjang dari soal tadi, ada yang lebih pendek tapi hitungan. Semua punya variasinya masing-masing. Ada KMB yang memudahkan, ada maternitas yang menyulitkan. Ada KMB yang paling banyak, tapi ada jiwa yang paling membuat kendala. Oke? Jadi di sini sudah harus tahu. Dan selanjutnya, karena teman-teman adalah menaklukkan uji kompetensi, bentuknya soal kasus, maka yang harus dilakukan adalah sering-sering mengikuti bimbingan belajar, kelompok belajar, teman belajar, grup belajar. Kak, kenapa Mas Adi? Kenapa? Kok harus kelompok belajar, harus bimbingan belajar, harus grup belajar? Karena satu, bahwa ketika kita belajar uji kompetensi, kita tidak boleh menggunakan pemahaman pandangan satu, yaitu dari kita sendiri. Kalian punya teman, ajak temennya. Kamu kan sahabat sama saya, yuk kita ke coffee shop tapi ngerjain soal hukum 5 aja. Sisanya ngobrol, atau biasa sisanya gibah, silakan. Enggak ya? Oke, kenapa kayak gitu? Saya jawab A, tapi ternyata sahabat saya nih jawabnya B. Akan terjadi sebuah diskusi. Cuma satu, kita butuh diskusi. Kok kamu jawabnya B? Saya jawabnya A, kita lurusin. Oh gini, maka nantinya bisa jadi dua-duanya jawab A, dua-duanya jawab B, atau dua-duanya ganti jawaban. Itulah proses yang namanya diskusi, proses pembelajaran, bimbingan belajar, kelompok belajar, grup belajar. Cakupannya luas. Ya. Selanjutnya, maka sering mengikuti tryout. Nah ini menarik, kenapa? Sudah bukan lagi belajarnya teori. Kalau ada tryout gratis, ikuti. Ada buku gratis, dapati. Minta ke dosen, oh saya deket nih. Jangan cuma deket nyapanya, Bu, apa kabar, balas status. Pas ketemu, Bu, saya ada latihan soal hukum nggak? Saya mau dong.
Tapi kan kamu komnya tahun depan. Emang nggak boleh Bu? Boleh kan Bu? Saya mau belajar. Oh iya nanti WA saya ya ingetin. Meskipun kita WA nanti dibalasnya 3 hari. Nggak apa-apa. Terus harus seperti itu. Kita harus kejar dosennya teman-teman. Dosen harus kita maklumi banyak sekali kesibukan dan lain sebagainya. Oke? Tryout itu banyak. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Tapi kalau tryout resmi biasanya itu berbayarnya 200.000 sampai 275.000. Itu pasti satu kali kalian akan merasakan. Oke? Atau mungkin saya boleh tanya nih di kolom chat. Teman-teman yang sudah pernah tryout berbayar, tryout resmi dari asosiasi dari kampus, berbayar atau gratis? Berbayarnya berapa? Ada? Atau kolom chatnya jangan-jangan saya matiin? Oh, enggak kok. 275, bener kan saya menyampaikan? Wow, 500 ke Vandiko, luar biasa. 250, bener kan? Pokoknya apa yang saya sampaikan di sini, teman-teman bisa cross check sendirilah nanti di dunia luar sana. Oke? Saya hanya menyampaikan pengetahuan, ya mungkin saya ngobrol dengan dosen, ngobrol dengan teman-teman kalau nanti kita ketemu di kampus. Oke? 325 dan lain sebagainya. Benar ya, berarti berbayar. Oke. Yang terakhir, mohon izin saya mengatasnamakan orang tua kalian, almarhum orang tua, pasangan kalian, suami istri kalian. Saya hanya menyampaikan, jangan meremehkan waktu. Fokus dengan cita-cita. Mungkin ini tidak pernah disampaikan pada orang tua kalian. Mungkin ada kalian yang kuliahnya tidak pernah ditanyain gimana kamu kuliah nak. Mungkin yang sama suaminya nggak pernah ditanyain bun gimana kuliahnya. Saya deh sekarang yang ngajak teman-teman semua. Saya yang mewakili mereka semua. Saya mengajak teman-teman untuk fokus dengan cita-cita kalian. Oke? Saya dulu juga kuliah merasakan kok. Kapan sih kita nggak setiap hari ditanyain? Sekarang malam hari ini saya mewakili mereka semua menyampaikan pada kalian jangan meremehkan waktu. Waktu itu terus bergulir. Kemarin kalian baru merasakan yang namanya PKKMB, tapi sekarang tahun depan, tahun ini kalian harus dihadapi dengan bahwa saya harus lulus lewat uji kompetensi. Oke? Fokus dengan cita-cita. Cita-cita pengen jadi apa sih? Pengen jadi perawat, pengen jadi bidan, pengen jadi influencer, pengen jadi pengusaha. Kita selesain dulu STR-nya. Nanti kalau udah pegang STR, udah pegang ijazah, kalian yang mau bisnis, yang mau pengusaha, jadi ibu rumah tangga, itu selesai. Runtuh semua kewajiban kita. Oke? Runtuh semua kewajiban kita. Jadi kita fokus dulu, oke? Jangan meremehkan fokus dan tetap fokus dengan cita-cita. Ada hal yang perlu saya sampaikan, tapi ini tidak ditampilkan pada layar. Oke? Bahwa nantinya exit exam itu adalah perpaduan nilai antara IPK dan juga nilai uji kompetensi. Sekarang ada yang bisa bantu saya di kolom chat bahwa perpaduan nilai IPK itu berapa persen sih? IPK diambil berapa persen? Ada yang bisa bantu kakak-kakak senior di kolom chat? Seharusnya yang Oktober 2024 bisa bantu jawab ke saya nih. Perpaduan nilainya tuh berapa puluh persen ya? Ayo jangan terkecoh. Kita bantu adik-adik kita yang akan UKOM-nya tahun depan. Ya, ada yang benar, ada juga yang salah. Jadi adalah perpaduan nilai 60% IPK, indeks prestasi kumulatif. Yang profesi IPK-nya diambil pada saat S1. Yang D3 diambil pada saat kalian kuliah 3 tahun. Ingat IPK. Oke, 60% dan 40%-nya uji kompetensi. Ada hal yang perlu harus saya sampaikan kembali. Oke. Ini berdasarkan pertemuan saya dengan Pak Dr. Masfuri MSN. Beliau ketua pelaksana uji kompetensi. Nanti simpan kontak saya, lihat foto profil saya, itulah yang namanya Pak Masfuri. Oke. Kenapa? Saya dapat data bahwa semenjak exit exam, semenjak kebijakan perpaduan nilai, bahwa kelulusan uji kompetensi di tingkat nasional. Nah, ini nih. Di tingkat nasional hanya ada di angka 64,6%. 64,6%. Jadi, kalau ada 10.000 mahasiswa se-Indonesia UKOM, oke, ada 3.000 lebih yang harus tidak lulus. Kenapa? Banyak faktornya.
Udah banyak nih pertanyaan di kolom chat. Padahal saya belum buka tanya jawab. Nggak apa-apa. Kak, IPK-nya berapa? Maka fokusnya adalah tingkatkan raih IPK setinggi-tingginya. Kalau kalian yang sudah kenal MCU, pernah ketemu sama saya datang ke kelas kalian, saya bantu kalian untuk dapetin IPK setinggi-tingginya. Karena apa? Kes, salah satu kampus di Jawa, ada mahasiswanya, indeks prestasi kumulatifnya 3,52. 3,52. Pada saat UKOM, kemudian dipadukan nilainya, apakah lulus? Jawabannya tidak lulus. 3,52. Oke. Kenapa kok kayak gitu? Kak, ada lagi nggak pernah kejadian? Ada, IPK-nya rendah. Mepet-mepet 2,8, 2,9. Tapi lulus nggak? Alhamdulillah lulus. Kenapa sih kok kayak gitu? Karena kita harus satu kesatuan, teman-teman. UKOM-nya tinggi, IPK-nya juga tinggi. Maka pertama sekarang yang bisa dilakukan, oke kita tingkatkan IPK-nya. Oh IPK udah diambil mas, IPK udah terbit, IPK udah ada nih di KRS saya, di KHS saya, di transkrip saya. Terus gimana? Maka kita akan naikkannya di UKOM-nya. Kalau kalian yang merasakan IPK-nya rendah, harus berjuang mati-matian bahwa UKOM kalian tinggi. Kalau kalian IPK-nya tinggi, tadi saya sampaikan, 3,52 itu bagi saya tinggi ya di kesehatan. Mungkin teman-teman tahu lah IPK kalian berapa. Tapi ternyata dia nggak lulus. Kita harus katrol dari UKOM ini yang belum kita hadapi. Oke? Oh, ada yang ngalamin juga kendala teknis. Oke, nanti kita akan berbicara lagi. Oke? Jadi seperti itu. Harus dapetin yang terbaik. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kak, bener berapa UKOM-nya? Kak, passing grade-nya berapa? Kak, KKM-nya berapa? Kak, batas lulusnya berapa? Coba saya mau tanya nih. Ada yang bisa bantu berapa soal UKOM yang harus dijawab benar untuk lulus? Ada nggak? Saya mau tahu dong. Kita lihat jawabannya. Sama atau beda? Tuh, beda-beda kan? Tuh. Ada lagi yang jawabnya kalau IPK-nya sekian, benernya sekian. Ada lagi yang bilang minimalnya, kok beda-beda? Nah, ini jadi sebuah pertanyaan. Penasaran nggak? Kenapa jawaban mereka di kolom chat itu beda-beda? Jadi gini teman-teman. Oke, ini nanti boleh di cross check lagi dengan dosen-dosennya ya. Ini tidak ada standar secara resmi bahwa teman-teman lulus hukumnya benar sekian, maka lulus. Karena sepengetahuan saya, nanti boleh dibantu cross check ya, sepengetahuan saya bahwa kelulusan uji kompetensi itu terus berubah. Karena adalah rata-rata se-Indonesia. Katera Kristiani dari profesi bidan. Karena jawabannya adalah rata-ratanya. Oke, misalnya kemarin Agustus, rata-ratanya 40 soal. Maka 41 soal sudah benar. Oktober nanti rata-ratanya 70 soal, maka 71 soal benar. Tapi biasanya kampus, dosen, MCU punya standarnya masing-masing. Karena apa? Berdasarkan pengalaman setiap periodenya. Contoh di MCU. Makanya mungkin ada yang mengatakan tadi 90, 91. MCU menyampaikan fokusnya adalah benar 91 soal, insya Allah kalian akan kompeten. Ya, sama kata dosen saya 90. MCU juga membuat standarnya di mana teman-teman benar 91 soal, kalian peluang besarnya untuk kompeten. Oke, kompeten. Belum tentu bisa menaklukkan lulus exit examnya karena perpaduan dengan IPK-nya. Oke, minimalnya berapa? Itu wallahu alam. Ya, jadi nanti kita serahkan nanti dengan kebijakan karena tidak pernah ada tertulis hitam di atas putih bahwa ini harus sekian, melainkan ada rumus tersendiri di mana fokusnya adalah teman-teman meningkatkan IPK-nya. Kalau IPK-nya sudah ada, maka kita ambil jalur meningkatkan nilai uji kompetensi. Oke? IPK diambil semester berapa? Semester semuanya. IPK adalah kumulatif, bukan indeks prestasi atau IP yang setiap semesternya. Oke? Jadi ini caranya. Lanjut. Saya nggak next layarnya nih. Ini fokus ke depan. Saya ngambil potret salah satu layar di mana ini adalah penyampaian ketika kompeten. Bener loh.
Jadi seperti ini teman-teman. Oke. Kenapa seperti ini? Jadi nantinya teman-teman akan melihat pagi hari, dini hari, kita lihat jamnya mereka menyampaikan. Ada yang jam 4 pagi, jam 5 pagi, jam 6 pagi. Tentu mereka menghubungi kami, menghubungi saya, itu sudah menghubungi keluarga lebih dulu. Udah nangis-nangisan lebih dulu. Udah tahajud dulu, udah subuhan dulu, udah bermunajat dulu pada Tuhan. Udah berdoa, puji syukur Tuhan, terima kasih dan lain sebagainya. Oke? Baru mereka menghubungi kami. Artinya teman-teman nggak akan bisa tidur. Ada yang menjadi seorang manusiawi yang penuh dengan jiwa rohani yang paling mendalam. Yaitu kerjanya semalam berdoa terus. Yang muslim sholat terus. Dan lain sebagainya. Ya, ada nanti yang seperti itu. Jadi saya harapkan nanti teman-teman ada bagian dari kalian yang akan menyampaikan pada saya, Mas Adi, kita ketemu di September. Pada saat itu Mas Adi menyampaikan UKOM. Dan alhamdulillah saya kompeten Kak. Puji syukur saya kompeten Kak. Puji Tuhan saya kompeten Kak. Saya mau mendengar bacaan teks seperti itu. Dan saya mau akan menampilkan nama-nama teman-teman semua di dalam layar nanti ini untuk periode selanjutnya. Dan saya mengambil periode ini dari periode sebelumnya. Saya tampilkan pada kalian. Jadi ketika kalian menyampaikan pada saya, namanya nggak saya blur. Orang mereka bangga kok saya tampilkan. Kalian mau cross check, kalian ada yang kenal, tanyalah sama mereka. Jadi ini bukan buzzer, bukan editan. Saya mengharapkan nanti kalian akan mengalami seperti mereka. Mari kita berpegangan tangan untuk kompeten bersama. Oke? Kenapa sih seperti itu? Kak, Mas Adi, kenapa sih kok mereka harus ngucapin pagi-pagi? Mas Adi, kenapa sih kok mereka menyampaikan di sini mau debut, membantu, terbantu, terfasilitasi dan lain sebagainya? Oke? Nanti kita akan bahas terkait dengan IPK dan jumlah soal UKOM-nya. Nanti kita akan berbahas. Tapi di sini teman-teman fokus dulu gimana caranya. Gimana usahanya. Bahwa UKOM itu nggak bisa dipersiapkan dalam waktu 1 bulan. Sekarang saya tanya lagi ke kolom chat. Para senior, para terdahulu, boleh sharingnya biar teman-teman tidak merasa kegagalan. Saya mau tanya dong, teman-teman yang sudah pernah UKOM, yang maaf belum berkesempatan untuk kompeten, saya mau tanya, kira-kira kesalahan kalian tidak kompeten itu apa? Apakah lama waktu belajarnya? Apakah persiapannya? Apa main-mainnya? Alasannya apa? Menyepelekan. Oke, terima kasih kakak. Kurang belajar, persiapannya kurang, waktunya kurang, kurang teori juga ada yang menyampaikan. Terlalu menyepelekan, persiapan mepet. Silakan biar teman-teman tidak saya yang menyampaikan ya. Boleh ya, kita dengarkan dan kita membaca. Belum nasibnya. Oke, terlalu menyepelekan persiapan mepet. Jadi memang saya sampaikan pada kalian semua, buat kalian sekarang yang UKOM-nya tahun 2025, apalagi yang Oktober 2024 ya. Waktu itu terus berjalan dan kita nggak sadar 24 jam yang kita lakukan ini kita sudah mau habis. Hari ini kita udah di jam 8 menyesuaikan dengan waktunya teman-teman. Sudah terbuang sekian jam. Apa yang sudah kita lakukan hari ini untuk persiapan kita masa depan? Oh Sabtu Kak saya main-main, saya nyantai-nyantai. Oke, nggak apa-apa. Yang takut kurang memahami soal dan lain sebagainya. Itu yang sudah berlalu. Sekarang kita akan mulai. Hukum itu saya sampaikan mudah. Saya harus buat judul yang paling besar. Biar mindset kalian tertanam. Hukum itu mudah. Kenapa? Hukum itu mudah bagi mereka yang mempersiapkan. Ingat, bagi mereka yang mempersiapkan. Kalau mereka yang menyepelekan, kalau mereka yang menganggap hukum itu, gampang soal doang. Kalau mereka yang menganggap itu hukum, udah nanti aja KTI dulu. Maka akan menemukan hasilnya yang sepadan dengan usahanya. Pertanyaan pertama, mulai kapan harus mempersiapkan diri? Hari ini, malam ini, nggak ada besok-besok. Di mana bisa belajar banyak banget. Buka PDF, buka internet, ke toko buku, atau bahkan malam hari ini kalian ikut kegiatan MCU. MCU adalah salah satu lembaga untuk persiapan uji kompetensi. Tapi saya nggak cuma mau bantu kalian, ini kelas enggak. Mungkin kalian persiapan informasi yang saya sampaikan ini tidak dapat di dosen. Karena saya yakin kalian sudah dewasa kok. Kalian bisa menentukan mana yang baik, mana yang kalian butuhkan, mana yang bisa membantu kalian. Bagaimana metode belajarnya? Ya kalian tentuin. Intinya adalah beda soal kasus. Dan harus tahu jawabannya. Kenapa harus tahu jawabannya? Jangan kalian try out, tapi kalian nggak dapat pembahasannya.
Untuk apa kalian mengerjakan soal kalau kalian nggak tahu menjadikan sebuah ajang untuk memotivasi diri, evaluasi diri. Oh, saya sejawab A salah, tapi nggak tahu benar apa dan kenapa jawaban itu bisa benar. Soal itu tuh, soal hukum suka terkecoh jawabannya. Karena apa? Karena jawabannya cuma satu, kata kuncinya. Bahwa tidak sering mengerjakan soal. Kalau sering mengerjakan soal, pasti saya yakini udah tahu bentuk soalnya gimana. Adakah malam hari ini di dalam Zoom yang sudah kompeten tapi masih ikut kegiatan? Ada kakak-kakak? Ada para senior yang sudah kompeten yang hadir malam hari ini di Zoom? Yang sudah mendapatkan status kompeten? Tidak ada? Ada satu aja? Ada lagi yang lain? Ada. Saya mau tanya dong sama yang ada yang udah kompeten ya, yang udah kompeten atau yang nggak kompeten, soal yang kalian pelajari dengan yang tampil pada saat ujian, apakah mirip, serupa, sepadan, nggak beda-beda jauh, sama nggak sih kira-kira? Atau ternyata apa yang dipelajari beda jauh? Mirip kan, hampir sama kan, datanya doang kan yang diubah, kalimatnya aja kan yang diparafrase, tempat klinisnya aja kan yang diubah. Itu jawabannya. Jadi kalau kalian hari ini besok belajar UKOM, soal UKOM, tiap hari, tiap minggu ada kerjaannya, nanti tahun depan UKOM tuh ya, oh ini jawabannya ini, oh ini, pilih aja. Semua itu bisa karena terbiasa. Oke. Dan fun fact-nya adalah, nah ini ada fun fact-nya nih. Buat kalian yang jarang belajar atau latihan soal. Setiap optionnya akan terasa jawabannya semua benar. Ini fun fact-nya berdasarkan pengalaman sering terkecoh. Karena jarang berlatih soal mengatakan bahwa setiap optionnya memiliki kemungkinan yang benar. Padahal kalau dia sering belajar udah tahu ada yang namanya kata kunci. Nggak perlu dibaca semuanya. Soal panjang, ada kata kuncinya. Ketika kalian sudah menemukan data ini, data A, data B, data C, maka langsung aja pilih optionnya. Kenapa bisa menjebak? Karena kita jarang berlatih soal menemukan kata kunci, membaca data bahwa ini adalah penguat untuk jawaban tersebut. Nah, betul saya setuju. Intinya tahu kata kuncinya. Karena kalau teman-teman tidak bisa mengasah kemampuan untuk kata kunci, maka akan terkecoh. Pertanyaan Kak Ulia, gimana Kak biar tahu kata kuncinya? Jawabannya cuma satu, teman-teman belajar jangan cuma sendirian. Mau ikut bimbel ikut, mau punya teman belajar, kelompok belajar ikut. Sama dosen biasanya udah tahu kata kunci, tapi dosennya sibuk, kita cari dosen di luar. Oke? Jadi ini Kwami itu mudah. Lanjut, biar kalian gak kemalaman. Tapi semoga sekalipun kemalaman teman-teman. Oke, kenapa sih? Kenapa harus MCU? Sebenarnya nggak harus ya. Sebenarnya nggak harus loh teman-teman. Kalian sudah dewasa. Saya mau tanya dulu deh di sini. Ada nggak sih alumni MCU, kelas MCU ya? Ada nggak sih yang pernah ikut kelas MCU? Yang pernah ikut kelas MCU apakah ada? Saya. Jangan MCU mantap dulu. Saya nanya dulu ada atau enggak. Jangan beli testimoni dulu. Biar kita sampaikan dulu. Oke. Yang ada, yang sudah pernah bergabung soalnya. Saya tanya dengan jawaban singkat. Dengan kalian berlatih soal di ikut kelasnya MCU, apakah merasa meningkatkan pemahaman dan merasa terbantu? Apakah merasa terbantu? Buat yang udah pernah aja ya. Tuh jawabannya teman-teman. Bukan saya, sekali lagi ini bukan buzzer ya, tidak. Alhamdulillah kalau merasa terbantu. Tapi sekali lagi bukan MCU yang membantu, tapi diri kalian sendiri. Karena kalau kalian ikut MCU tapi nggak ikut kegiatannya, terdaftar di MCU tapi nggak ikut kegiatannya akan percuma. Oke? Jadi ini alasannya, tim dosennya udah pasti ikut item dev, item ref. Jadi tidak semua dosen memiliki kualifikasi untuk bisa menulis soal uji kompetensi. Itu garis bawahi. Tidak semua dosen memiliki kemampuan lulus standar untuk menulis soal uji kompetensi. Itu kata kuncinya. Jadi setiap dosen akan ada pelatihan yang namanya item dev. Malam hari ini
Ya, MCU sedang mengadakan pelatihan dengan para dosen untuk menulis soal uji kompetensi. Soal OSCE. Sorry. Kemarin kita pernah melaksanakan uji kompetensi. Karena apa? Dosen terus dilatih. Oke, kualitas soalnya nggak perlu diraguin lagi jadi. Nah, tim dosen pun berpengalaman. Bukan tim dosen yang di depan layar masih kaku-kaku, soalnya masih nggak bagus penulisannya dan lain sebagainya. Kita buat semirip mungkin, bahkan banyak yang mengatakan soalnya sama persis. Menurut kami, saya yakin soalnya tidak mungkin ada yang sama persis. Kalau mirip, kami setuju. Karena dosen sudah tahu, soal yang keluar seperti ini. Dan kalian nggak perlu kejar-kejar dosen di kampus, tapi kalian tinggal menunggu di Zoom dosen dari berbagai kampus Indonesia masuk ke dalam Zoom MCU. Oke, pembelajaran sistematis, biaya edukasinya terjangkau, kalau terjangkau kembali kepada kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu. Tim dosen yang ramah dan asik. Oke. Sekarang terakhir saya mau tanya, kalau teman-teman belajar di MCU, sebenarnya ya, sejujur-jujurnya, apakah worth it? Apakah worth it kalau kalian ikut kelas atau ikut belajar? Atau kalau nggak worth it, gak apa-apa, sampaikan saja tidak worth it. Biar menjadi sebuah evaluasi. Kolom chatnya dikunci ya? Oh tidak. Apakah teman-teman merasa bahwa kalian harus belajar? Ini jawabannya. Kenapa tadi? Oke. Oh ternyata nge-lag di saya ya. Baru pertama ikut, nggak apa-apa yang baru pertama ikut. Kalau buat kalian yang mindsetnya, silakan keluar dari Zoom. Saya hanya membantu, ada informasi-informasi lainnya yang nanti di akhir saya sampaikan. Saya akan membuka diskusi kepada kalian. Worth it atau tidaknya, ini para pengalaman. Ini contoh bentuk potret para pengajarnya. Oke. Jadi tidak hanya satu kampus. Ada yang spesialis maternitas, ada yang spesialis jiwa, ada yang sudah doktor S3, ada yang memang penulis. Nih di hadapan kalian, saya sampaikan. Di hadapan kalian ada yang sudah menjadi langganan penulis soal uji kompetensi. Yang mana? Nggak tahu. Kalian nggak tahu. Dan tidak perlu disampaikan tahu atau tidaknya. Dan tidak perlu ditunjuk yang ini, yang ini. Tapi fokusnya adalah teman-teman akan mendapatkan soal yang sudah pasti biasa keluar. Biasanya, jangan di-spill dong. Ini dosen dari kampus mana. Oke, ini yang perawat. Yang bidan ada nggak Kak? Ini yang bidan. Dari berbagai kampus. Lihat, ada nggak dosen kalian? Kalau ada, ya berarti bukan main-main. Bukan ibu-ibu kami pakaikan foto formal, tidak. Ini memang betul dosen yang memang biasa menulis soal uji kompetensi, yang memang biasa memberikan pembelajaran pemahaman uji kompetensi. Kalian nggak perlu nunggu dosen lagi di kampus. Informasinya sudah, kebijakannya sudah, saya sudah membuka pikiran kalian. Maka sekarang terakhir adalah langkah kalian. Kalian mau belajar atau enggak? Buat yang tadi tanya, Kak, emang di MCU harganya berapa sih? Ini gara-gara connect ya. Nanti kita akan bahas lagi di akhir. Mantan dosen saya Poltekkes Semarang luar biasa. Kak, ada lagi nggak tryoutnya? Oke. Buat teman-teman, karena saya tahu malam hari ini ada yang UKOM-nya bulan Oktober. Lihat tanggalnya. Tidak ada tanggal melebihi pelaksanaan uji kompetensi. Oke. Tidak ada tanggal bimbel, tanggal kelas persiapan uji kompetensi yang melebihi tanggal pelaksanaan uji kompetensi. Ini sampai tanggal 2, ini sampai tanggal 16. Tadi jadwalnya kan sudah kalian lihat ya, tanggal berapa. Caranya gimana? Kalian tinggal masuk kolom chat. Wah, ini mahal. Kalau mahal skip. Berarti kalian merasa tidak butuh. Karena mau semahal apapun, kalau ini untuk persiapan kalian gini deh, saya tanya. Make upnya habis, bedaknya habis, lip tintnya habis, maskaranya habis. Beli nggak? Beli. Kenapa? Karena kebutuhan. Saya harus dandan cantik. Saya harus tampil rapi. Oke, itu. Contoh yang kedua, handphone saya, bobanya kameranya masih 2 nih. Sekarang udah kamera 3. Saya beli nggak ya? Ada yang beli, ada yang tidak. Yang tidak beli gimana? Kayaknya cukup sih, masih bisa nih HP kesayangan. Karena dia tidak butuh. Itu contoh kebutuhan dengan tidak. Maka teman-teman sudah dewasa, 800 lebih, saya hanya sampaikan, untuk kelas nanti hanya 100 orang. Oke, saya sampaikan. Silakan. Sorry, 300 ya. 300.
Ternyata naik karena kita tahu kebutuhan Ukom di Oktober ini tinggi. Kak, saya Ukomnya tahun depan, boleh nggak saya ikut? Boleh banget. Teman-teman, saya sampaikan pada kalian, kalau merasa kalian tidak penting, tidak membantu, silakan ikut sekali, tinggalkan MCO. Ya, saya sampaikan pada kalian. Kalau MCU ternyata soalnya ngaco, soalnya nggak pasti, dosennya nggak jelas, tinggalkan MCU. Saya sampaikan pada kalian. Kalau kalian kecewa, tinggalkan MCU. Tetapi tadi kalian sudah melihat sendiri. Jam berapa kelasnya? Jam 19.15. Mohon maaf ini, adminnya typo nih kayaknya nih ya. 19.15. Sama seperti kegiatan tadi kita, 19.15. Dapat rekamannya bisa ditonton kembali melalui akun kalian. Nanti akan diberikan linknya yang secara private. Kemudian yang kedua, dapat PowerPoint-nya atau dapat bahan paparan dari dosennya. Bisa kalian pelajari, bisa kalian print. Jadi kalian cari TikTok aja, Bimbel MCU. Ada yang memberikan testimoni, ada yang print kecil-kecil. Kita tidak meminta mereka. Tapi kalau merasa terbantu, kami senang. Bukan kami yang senang juga, tapi dosen. Karena kalau kalian ngabarin kompeten, dosen kami kabari kompeten. Dosen keperawatan kami ada total kurang lebih sekitar 800 lebih. Ya. Kemudian dosen kebidannya ada di angka kepala 500 atau 400, saya lupa. Jadi teman-teman silakan pelajari. Akan berbagai dosen banyak. Ya. Kami hadirkan dosen yang siap membantu, yang sudah berpengalaman, yang sudah tahu bentuk soal keluar uji kompetensi seperti apa. Misalnya kita berbicara soal kelas yang paling mahal deh, sebut aja paling mahal, nggak apa-apa. 179.000, ini karena lagi promo aja katanya, 109.000. Oke, 109.000. Dengan 12 kali pertemuan, pertama, satu pertemuan tidak sampai 10.000. Oke. Kedua, satu pertemuan jumlah soalnya itu 6. Setiap malamnya 6 soal yang akan dibahas sampai dengan tuntas. Kami akan bimbing sampai kalian menjadi amazing. Kedua, dapat tryout 180 soal. 12 pertemuan dikali 6 soal. Maka 72 soal kalian dapatkan dari pertemuan Zoom. Ditambah 180 soal. Total 252. Oke. Dan kalian hanya mengeluarkan 109.000. Tanyakan pada diri kalian sendiri, kalau kalian tidak mau berjuang, maka ada yang salah. Oke, apalagi buat yang pertama kali. Kalau buat yang udah jago, saya selalu sampaikan, kalian sudah paham, maka sudahi, tinggal tunggu kabar kompetennya. Tapi kalau kalian terus mau membersamai, mau memastikan pemahaman kalian kuat, maka silakan. Gimana caranya? Tinggal buka kolom chatnya aja. Oke, jadi seperti itu. Pastikan sudah isi dulu. Mau bayarnya besok, mau bayarnya nanti malam, bebas silakan. Oke, pastiin dulu kalian dapat tiket belajarnya. Karena kalau tiket belajarnya sudah ditutup, sudah terpenuhi, maka uang yang akan kalian transfer, kami kembalikan. Alhamdulillah, MCU sampai hari ini masih 100% kompeten. Dari periode bulan April, Mei, dan juga Agustus. Dan saya pengen bulan Oktober nanti teman-teman yang Ukom Oktober percaya sama kami, apa yang kalian lakukan itulah hasil yang akan kalian tuai. Semoga 100% kompeten. Oke. Jadi ini silakan di screenshot, pastikan dulu isi sambil dengerin saya, sambil isi nggak masalah. Oke. Nomor rekeningnya gimana? Nomor rekeningnya ada dan ini adalah kontak person saya. Silakan kalian konsultasikan apapun terkait uji kompetensi. Apapun. Mau kalian tanya tentang kelas MCU silakan, mau kalian tanya tentang IPK silakan. Saya akan bantu membersamai kalian. Jadi kalian jangan mulai hari ini, mulai malam hari ini nggak ada lagi alasan saya ngerasa sendiri untuk persiapan UKOM. Kalian punya saya, Bapak Ibu punya saya, teman-teman punya saya. Silakan hubungi saya kapanpun kalian butuhkan. Saya akan sampaikan ketika saya pegang handphonenya, saya lihat layarnya ada WhatsApp kalian, saya akan bantu jawab. Sekalipun itu saya harus menjawab jam 1 malam, mohon izin. Saya biasa aktif di jam malam hari, saya akan sampaikan. Biasanya akan saya menyampaikan, mohon maaf, baru membalas dan membalas jam segini. Daripada kalian tidak terbalas. Buat kalian yang mau telepon, kalau saya lagi senggang, saya angkat. Kalau tidak senggang, maka mohon maaf, tidak saya angkat. Jadi pastikan klik linknya, isi linknya, karena setelah ini kita akan berdiskusi terkait dengan uji kompetensi, terkait dengan persiapan kelas.
Sekarang saya mau tanya, saya nyalakan mikrofon kalian. Ingat ya, kelas MCU mulai tanggal 23. Jadi mulai hari Senin sudah belajar latihan soal. Tidak ada besok-besok, tidak ada nanti-nanti, tidak ada minggu depan, tidak ada besok-besok lagi. Hari Senin sudah langsung start. Kencangkan sabuk pengaman kalian. Siap mual muntah dengan soal-soal yang akan diberikan. Oke? Mikrofonnya sudah saya buka. Saya tanya, apakah siap bertemu dan siap ikut kelas hari Senin nanti? Siap. 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 Siapa yang sudah daftar? Saya sudah Daftarnya, Kak. Oke, sudah daftar. Kalau mau bayar silakan, kalau mau bayar nanti silakan. Karena saya akan mau lanjut, saya matikan dulu mikrofon semuanya biar kita kondusif. Oke, sudah mati semua. Oke. Waktunya sudah kondusif. Harta yang paling berharga. Oke. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Jadi saya pengen teman-teman semua bahagiakan keluarganya, bahagiakan orang tuanya, bahagiakan teman-temannya, bahagiakan saudara-saudaranya, dan buktikan kalau kalian bisa. Buat di sini kalian yang tidak pernah ditanya progres perkuliahan kalian jangan ngerasa sendiri, kalian punya saya. Saya akan membantu mengingatkan kalian jangan meremehkan waktu. Mereka hanya cuek, mereka hanya gengsi. Tetapi ketika kalian sukses, mereka akan dengan penuh bangganya. Dan saya tidak ada mau tangisan kesedihan pada saat pengumuman UKOM nanti. 1 jam lebih, tepat 1 jam lebih, saya menyampaikan informasi ini. Saya mohon maaf apabila kesalahan, saya tidak bermaksud menggurui, saya tidak bermaksud memarahi. Kalian di sini ada yang orang tua saya, ada teman-teman saya, ada yang di atas saya. Tapi hanya ini yang bisa saya bantu. Saya mengharapkan teman-teman semua, kapan kalian UKOM, kapan kalian pengumuman, di hari itulah kalian akan mengabarkan kepada saya bahwa kalian kompeten. Lupakan saya tidak apa, tapi jangan lupakan apa yang saya sampaikan. Saya MCU, Adi mewakili tim MCU Mahakarya Citra Utama. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai bertemu di hari Senin bersama kelas-kelasnya. Oke? Terima kasih teman-teman. Dan sekarang saya buka kesempatan untuk kita berdiskusi terkait apapun. Kalau yang tadi tanya nomor rekeningnya sudah ada. Oke? Saya mengharapkan teman-teman semua sudah yakin. Jangan ada yang ikut-ikutan aja. Yang mau ikut kelas silakan. Yang mau hanya dapat informasinya silakan. Tapi yang sukses kalian. Yang bangga orang tua dan keluarga kalian. Yang senang kalian, yang mudah mengerjakan hukum kalian. Saya bukan orang keperawatan, saya bukan orang kebidanan. Tapi saya dititipkan Tuhan untuk membantu kalian. Semoga merasa terbantu. Oke, saya doakan 100% yang hadir malam hari ini tersisa 700, saya doakan lulus uji kompetensi percobaan pengujian terdekat. Amin. Adakah yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, silakan langsung gunakan fitur Raise Hand. Angkat tangannya, sebutkan namanya, kampus dari mana, kita akan berdiskusi lebih dekat lagi. Silakan. Ada yang tanyakan? Gunakan fitur Raise Hand ya. Oke. Beri saya terima kasih dengan ucapan kompeten kalian. Beri saya terima kasih dengan pengumuman kelulusan kalian. Oke. Bimbel P3 Kak, saat ini kita hanya fokus membantu untuk teman-teman yang sedang terkait dengan persiapan uji kompetensi. Kak, kalau tahun 2026 boleh ikut? Boleh. Tingkat 1 kemarin juga ada yang ikut, Kak. Kita sebenarnya tidak melarang. Biar teman-teman juga tahu bentuk soal seperti apa. Kemudian nanti di Zoom bimbel itu seperti apa motivasinya. Karena tentu nih, malam hari ini misalnya 670. Belum tentu 670 akan ikut belajar. Karena yang ikut belajar adalah mereka yang butuh. Mereka yang akan merasa takut. Mereka yang butuh persiapan. Mereka yang butuh belajar. Tentu adalah orang yang memiliki motivasi dan semangat belajar yang tinggi. Maka saksikan di dalam Zoom mereka belajarnya seperti apa. Oke. Saya ikut bimbel yang September, apakah bulan Oktober tetap ada? Tadi untuk bulan Oktober, Bunda Dewi Handayani silakan diikuti. Didaftarkan untuk Oktobernya kalau merasa bangga dan butuh persiapan. Kak, ada informasi jadwal hukum tahun 2025. Saya harapkan nanti ketemu saya hari bulan Januari, bulan Februari. Itu adalah bulan-bulan di mana tanggal pelaksanaan uji kompetensi keluar.
Oktober harus kompeten, harus kita berpegang tangan, kompeten bersama MCU. Oke. Kamu nanya Zoom belajarnya sampai jam berapa? Biasanya 19.15 sampai 20.30. Oke. Waktu Indonesia Barat disesuaikan dengan waktu masing-masing setempat daerah. Jadi jam 7 lewat, biasanya tepat setelah azan Isya bisa melaksanakan sholat Isya dulu karena biasa di awal introduction terlebih dahulu baru kita masuk bahas soal. Kalau ada ketinggalan bisa ditonton, kalau ada kegiatan bisa diputar rekamannya. Kak, kalau ikut bimbel ada tryout-nya? Ada tryout-nya. Oke. Kak, kalau sudah ikut bimbel apa boleh saya print soalnya? Biasanya kita mewajibkan, menyarankan sih, kita menyarankan untuk di print kembali, dipelajari dalam bentuk printan kecil atau printan besar karena biasanya untuk coret-coretan. Kalau kelas pagi ada tidak? Tidak ada Kak, kita hanya malam. Karena kita tahu meskipun saya yakin arah pertanyaan teman-teman adalah malam dinas, malam bekerja, malam kegiatan, pengajian dan sebagainya. Tetapi kami meyakini malam adalah waktu terbaik untuk dimana teman-teman bisa merasa terbantu. Mas Oktober Profesioners kapan ujiannya? Ayo ada yang bisa bantu jawab kapan ujiannya. Perkiraan soal yang sudah diberikan waktu bimbel di UKOM apakah muncul Kak? Nah kalau itu kita boleh berharap tapi tidak boleh berpegang teguh. Kita hanya bisa mampu memberikan soal-soal yang sudah biasanya menjadi langganan terbit di soal uji kompetensi. Kalau mirip-mirip bahkan sama persis itu bukan kuasanya MCU membocorkan soal, tapi itu adalah pengalaman dosen terkait pengajar yang sudah tahu atau bahkan soal itulah yang dia kirimkan untuk tingkat nasional. Ada loh teman-teman dosen-dosen yang bercerita pada saya 1, 2 atau sekian soal yang dikirimkan soal bimbelnya MCU daripada beliau menulis lagi, beliau kirimkan soalnya ke tingkat nasional, itu ada. Tapi kita tidak usah berharap seperti itu. Saya akan bantu teman-teman semua untuk menghadirkan pengajar yang mirip-mirip soalnya. Masih bisa bergabung di grup MCU untuk info tahun depan. Saya mengharapkan teman-teman untuk standby tetap di grup untuk kita nanti bertemu lagi di bulan Januari ketika jadwalnya sudah ada dengan kebijakan yang ada yang baru dan lain sebagainya. Aku kok deg-degan ya karena IPK aku kecil. Ya udah kita tingkatkan UKOM-nya Kak. UKOM-nya kalau bisa lebihnya benarnya 150 150. Dan itu semua bisa ditaklukkan dengan persiapan yang tidak dalam waktu dekat. Kak, kalau IPK S1-nya kecil, berarti nilai profesinya nggak kepake. Oke. Sudah? 60% UKOM diambil dari IPK, IPK-nya minimal berapa? Setinggi-tingginya ya Kak. Saya tidak bisa membantu memberikan sebuah harapan. Nanti saya sebut 3, di bawah 3 ada yang tidak lulus, saya nanti diserang. Lebih baik saya sampaikan setinggi-tingginya. Kita mulai Januari. Oke, kita akan mulai Januari kalau nanti teman-teman masih bisa mengikutinya. Kalau IPK kecil, belajar dan terus belajar di MCU. Oke, semoga MCU berhasil membantu persiapan teman-teman ya. Minimal berapa benar? Nah, itu tadi sudah dibahas. Ya Kak, kita akan tetap di grup Aku KOM 2025. Silakan di KOM 2025, ikut saja dulu 1 bulan. Kalau teman-teman merasa kecewa, kalau teman-teman merasa ternyata kecanduan belajar soal di uji kompetensi MCU, sama contohnya seperti kakak-kakak yang malam hari ini hadir, mereka sudah mendapatkan predikat kompeten, tapi ngapain mereka hadir di dalam Zoom? Karena mereka udah biasa ikut kegiatan MCU, jadi jari jempolnya tuh udah terbiasa klik ikut kegiatan. Kak, kalau bayarnya boleh nggak di tanggalnya? Kak, kalau bayarnya boleh nggak? Oh, bayarnya nggak di tanggalnya ya. Kalau bayarnya nggak di tanggalnya, maka biasanya perubahan harga kayak tadi disampaikan sama admin, ternyata harga 109.000 itu berlaku sampai tanggal 22. Kalau tanggal 23 maka harganya 179.000. Nanti tinggal ditunggu tanggal 23 kan harganya akan berubah. Saya 2027 boleh ikut. Kak Viva kalau mau ikut saya akan tandain. Saya akan nanti kalau bisa menghubunginya saya Kak Viva. Nanti saya akan pastikan Kak Viva. Jadi sebuah bukti nyata tidak ada yang dibatasi. Mau tingkat berapa semua boleh belajar UKOM. Kak mau ikut UKOM 5 Oktober ini Kak, bantuin langsung daftar. Yang bantuin bukan saya, yang bantuin dosen-dosen se-Indonesia ya. Oke, nanti langsung daftar aja. Mohon bimbingan biar kompeten. Siap. Nanti kita ketemu di kelas, kita akan perdalaman materi. Apa perbedaan kelas reguler dengan eksklusif? Jumlah pertemuan dan juga tryout-nya. Saran saya kalau teman-teman ada rezeki dan tidak pelit dengan diri sendiri, ikut kelas tertinggi yaitu hanya 109.000. Saran saya. Tapi kalau teman-teman merasa tidak butuh tryout, tidak butuh pertemuan yang banyak, silakan disesuaikan. Kak, saya hubungi ke kakak atau ke Kak Luki? Boleh, Kak Luki aja juga boleh. Kak Luki sudah siap invite ke teman-teman malam hari ini. Saya ikut daftar untuk belajar Kak, insya Allah. Insya Allah saya bayar malam ini. Ya, sebelum kalian teman-teman transfer pada saat masukin PIN, ya, yakinkan pada diri kalian, Tuhan,
Bismillah, saya mau ikut bimbingan belajar. Semoga ini membantu persiapan saya. Jadi semua kita awali dengan doa di awal. Oke. Kak, kalau yang gratis nggak bayar masih ada nggak tryout di MCU? Kalau itu periodik ya teman-teman. Kalau yang lagi ada gratis, gratis. Kalau lagi nggak ada. Kak, gini, saya UKOM-nya 2026. Apa boleh saya ikut bimbel ini? Boleh. Tadi ada 2027. 2027 juga saya bolehin. Karena disesuaikan dengan kebutuhan. Nanti biar teman-teman tahu dulu gimana cara belajarnya, persiapannya. Kalau kapok, silakan sudahi. Kalau kecanduan, jangan salahi kami. Untuk UKOM 5 Oktober, ya ikutnya untuk UKOM yang tanggal 5 Oktober, maka teman-teman ikutnya kelas yang akselerasi. Nanti link pendaftarannya disampaikan di grup lagi ya. Kita utamakan prioritaskan yang Zoom dulu kali ya. Biasanya adminnya gitu. Kalau masih kuotanya belum terpenuhi baru dilempar ke grup WhatsApp. Boleh ikut ya Kak, boleh kayak ini, tidak dilarang. Aku hubungi Mas Luki aja ya Mas. Udah save nomornya soalnya. Oke, boleh, silakan. Semua boleh menghubungi Mas Luki, semua boleh. Kalau mau ke saya juga boleh. Sudah daftar transfer, bismillah bisa lulus UKOM. Amin, amin. Bismillah, kita sama-sama ikhtiar bareng. Mas sudah hubungi sama masnya tadi di link tapi masnya tidak balas karena banyak sekali yang menghubungi teman-teman. Saya ketemu sama 800, bayangkan 800 malam hari ini. Yang ikut misalnya hanya 100, terbagi itu numpuk banget chatnya. Kayak biasanya itu udah lebih dari 100 langsung. Kak, kalau sudah berjalan bimbel gimana? Nanti tinggal di-upgrade aja Kak Siti. Kak Siti ikut bimbelnya sampai akhir periode September, maka tinggal diikuti bulan yang Oktobernya. Dapetin tiket dengan harga dengan harga termurah. Tolong dikabari ya Kak kalau misalnya ada tryout gratis, insya Allah ya kan nanti kalau ada. Kak boleh tanya bimbel bulan September kan ada materi seputar anak, gadar, maternitas, dan jiwa. Apakah bisa soalnya dari komunitas? Ada kok komunitas bulan September. Ini ya saya sampaikan ya. September ya. Komunitas itu dari siapa ya? Bentar. Ada kok. September itu dari, wah saya harus buka dulu. Pengajarnya saya lupa. Nanti di tanggal 24 September ada komunitas ya Kak. Bu Ernawati, Dr. Ernawati Umar dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembahasan tryout kemarin ada nggak Kak? Kalau itu tanya adminnya yang share ya. Berapa WA-nya Mas? Tadi saya sudah sampaikan di link juga ada WA saya, Bunda. Nanti didaftarkan, kemudian nanti ada nomor WhatsApp-nya yang save. Kak tadi di Unifaku ada sosialisasi kegiatan gini juga, itu memperkenalkan yang pakai kartu gitu Kak, itu nanti include sama latihan UKOM gitu nggak Kak? UDB itu mana ya? Solo ya? Solo ya? Yang pakai kartu itu berarti MCU Apps ya? Kandini ya? Kadini ya? Itu seharusnya juga Kadini ada di dalam Zoom ini. Kalau dia tidak, itu peningkatan IPK karena dalam bentuk materi perkuliahan. Maka tadi saya sampaikan kalau teman-teman yang nanti ketemu dengan saya di kelas, pernah ketemu saya di kelas itu saya bantunya adalah peningkatan IPK. Oke, tapi kalau teman-teman yang tadi itu adalah terkait dengan persiapan benar-benar fokus hanya uji kompetensinya saja. Saya besok ke Semarang, jadi buat teman-teman Semarang kita ketemu. Nanti kalau misalkan kita mau main, mau ketemu di kampus silakan. Besok saya keberangkatan jam 3, udah langsung ke Semarang. Jadi mulai Senin saya akan bertemu dengan teman-teman mahasiswa di kampusnya masing-masing untuk pendalaman lebih mendalam lagi. Oke? Karena saya yakin tidak semua mahasiswa akan hadir dalam Zoom ini. Atas permintaan dosen-dosen yang kami sesuaikan waktunya, jadi kami akan berangkat ke Semarang dan saya sendiri akan berangkat Semarang. Besok, tepat besok saya akan berangkat ke Semarang. Kak daftar ke kakak nomornya yang mana? Nomor saya ada tidak ya? Ada Kak Adi di link. Kalau saya ambil kartu yang itu, apakah di dalam aplikasinya itu juga sudah ada latihan soal hukumnya? Ada, tapi hanya satu paket. Jadi yang di Kak Fitria dengan Kak Andini tadi itu sudah ada latihan soal uji kompetensinya. Itu satu paket. Satu soal 180 soal. Itu ada video pembahasannya. Tapi kalau nanti mau hukumnya lebih mendalam lagi, ikut bimbel yang tadi. Itu. Saya Prodiners Kak. Nih, teman-teman yang WA saya udah banyak banget. Oke. Jadi tolong ditunggu aja kalau yang WA-nya ke saya. Oke. Sip. Oke, kalau begitu teman-teman saya ucapkan terima kasih banyak ya. Nomornya di mana, Kak? Bentar ya, saya cek. Nomor saya masuk tidak?
Kak, kau prodi profesi bidan. Oke, kalau bidan nanti disampaikan saja. Nih ya saran saya ya. Teman-teman kirim bukti transfernya dengan menyebutkan nama, kampus, program studi. Oke, program studi. Jadi yang profesi yang D3, D3. Sampaikan agar adminnya bisa langsung invite tanpa harus membuka data. Oke, jadi langsung bisa invite teman-teman semua agar lebih cepat lagi. Nama, kampus, program studi. Mau kalian pakai Assalamualaikum, selamat malam, itu opsional. Tapi kewajibannya adalah teman-teman, saran saya sebutkan nama, kampus, dan prodi. Habis itu kirim bukti transfernya. Setelah itu tidak ada admin yang bertanya lagi, tapi langsung akan masukkan kalian ke grup belajarnya. Oke? Kalau mau cepat, langsung sampaikan ke Mas Luki. Jadi nanti Mas Luki akan standby. Mas Luki akan saya wajibkan untuk begadang, nanti teman-teman langsung sampaikan saja. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Kelasnya dimulai hari Senin. Harganya berapa? Saya sebut saja harga 109.000, itu yang paling mahal. Di bawahnya ada dengan fasilitas yang lebih sedikit. Oke. Belum bisa transfer malam ini Kak. Besok boleh kan? Boleh. Yang penting Kak Ayu sudah pastikan sudah daftar isi ya. Bisa di-share ke grup nggak Kak nomor rekeningnya? Nomor rekeningnya ada pada saat submit kok Kak. Nih sekalian saya berikan nomor WhatsApp saya lagi ya. Buat teman-teman yang mau WhatsApp ke saya, boleh. Nah ini dia. Tampil ya. Semoga tampil. Seharusnya juga tampil. Oke, tampil. Jadi ini nomor rekening MCU, silakan transfer ke salah satu. Kalau jumlah pembayarannya 109.000, maka teman-teman cukup transfer 109.000. Oke, disesuaikan harga pembayaran yang didapatkan. Ini nomor WhatsApp saya 081222017469. Ini langsung dengan saya, nanti teman-teman bisa langsung saya bantu invite ke grup. Tapi kalau mau lebih cepat, teman-teman boleh langsung sampaikan ke Mas Luki. Oke, ke Mas Luki. Karena biasanya setelah ini saya minum dulu. Ya, kalau Mas Luki udah siap handphonenya udah siap menginvite, udah siap melayani segala konsultasi teman-teman, pengiriman bukti transfernya, langsung sampaikan. Oke, kita sudahi. Ada lagi pertanyaan lain? Udah daftar Kak? Udah TF ke BRI? Udah konfirmasi ke Kak Luki? Mantap. Kalau sama Kak Luki sudah dipastikan malam ini akan di-invite. Kalau saya sepertinya besok pagi. Yang 6 kali tadi 79 Kak. Betul. Udah daftar Kak? Siap. Ada presensi? Nah, kalau presensi, oh ini ada nih. Ada absensi webinar. Silakan diisi ya Kak Vandiko. Kak bagi nomornya Kak, silakan. Bagi nomor, bagi IG. Yang penting nomor saya jangan diambil, ntar saya nggak punya nomor WhatsApp. Tapi kalau mau lihat nomor saya boleh. Oke, ada lagi teman-teman? Cukup ya? Cara mendapatkan masuk kelasnya nanti kemana ya Kak? Cara mendapatkan masuk kelasnya. Ini isi Kak. Ada link periode Oktober. Ini tim MCU yang bertugas di kolom chat. Lupa copy paste-nya masih ketik periode September. Padahal periode, bener Oktober. Saya sudah WA pribadi Kak. Oke siap. Nanti saya balas. Sudah daftar belum TF? Nanti diusahakan kalau tidak besok pagi. Siap. Pasang alarmnya jangan sampai lupa. Kalau lupa nanti uangnya di refund. Nggak dapat tiket belajar. Kak kalau UKAM 2025 bisa enggak ambil kelas akselerasi? Boleh. Kalau mau akselerasi semua tergantung kebutuhan ya. Tapi kalau mau merasakan ada tryout-nya, kemudian pertemuannya banyak, pokoknya paling tinggi itu cuma 109.000. Kalau yang dari tanggal 2 itu selesainya minggu depan ya kalau tidak salah ya. Yang September itu selesainya Rabu depan. Senin mulai jam berapa? Jam 19.15. Setiap Senin sampai Rabu 19.15 waktu Indonesia Barat. Udah ya, teman-teman. Nggak apa-apa. Kalau misalnya memang ada yang mau bertanya, tidak apa, silakan ditanyakan. Saya mohon izin untuk minum rehat sejenak. Oke. Sudah cukup. Sudah cukup pertanyaan teman-teman semua, ada 400 lebih. Sudah isi. Oke, dari 400 ini apakah sudah daftar? Biar saya sudah bisa teman-teman bisa melihat nih yang lagi ragu-ragu. Semoga tidak ikut-ikutan ya, tapi betul-betul karena kebutuhan. Oke, oh baru 2 nih, kami besok Kak. Nggak apa-apa Kak Meva, tapi isi linknya aja dulu malam ini. Karena biar nanti admin yang pegang pendataan tersebut bisa memastikan apakah pengisiannya harus ditutup atau tidak. Daftar aja, kan saya nanya daftar. Kalau bayar boleh besok, boleh malam ini, silakan.
Belum dibalas sama Mas Lucky Mas. Nunggu antrian, tapi tenang. Sama Kak Lucky itu nanti cepat. Kak nggak gratis, nanti ada yang gratis, tapi ditunggu ya. Kurang tahu bulan apa. Oke, jika sudah selesai. Ini ada yang telepon saya, jadi jangan telepon ya. Nanti teman-teman cukup sampaikan.